Sidang pra-peradilan Hasto telah resmi dimulai, dan ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, namun ini akan menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan. Banyak orang yang mengatakan Hasto berani melawan dan menggugat balik KPK, namun tidak pada pandangan saya. Rekan-rekanku sekalian, ketika kita telisik bagaimana kewenangan KPK itu berlaku, KPK tidak mungkin menetapkan seseorang atau individu sebagai tersangka jika tidak memenuhi kriteria alat bukti yang telah ditetapkan oleh prosedur hukum yang ada. Jadi, dalam istilah halus atau istilah mudahnya, KPK bukan anak kemarin sore yang sekonyong-konyong menetapkan Hasto sebagai tersangka. Lalu mengapa gugatan pra-peradilan itu bisa terjadi pada saat ini? Apakah KPK kurang bukti atau KPK asal-asalan? Tentu saja statement tadi tidak benar, karena pra-peradilan dilakukan ketika seseorang yang dijadikan tersangka dan kuasa hukumnya tidak menerima atau tidak merasa bersalah dalam suatu putusan perkara, dan itu semua sudah diatur dalam ketentuan hukum Republik Indonesia. Jadi kita, kata KPK, mesti menghormatinya. Namun pra-peradilan berpotensi besar semakin menyudutkan Hasto karena KPK telah melengkapi materi alat bukti yang menjerat keterlibatan Hasto dalam gugatan perkara yang telah ditetapkan, serta itu akan semakin terpublikasikan ke khalayak luas. Lalu menurut Anda bagaimana? Apakah sudah layak Hasto ditahan atau justru tidak sama sekali? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Oleh karena kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon hadir masing-masing kuasanya, maka sidang pra-peradilan bisa kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Namun demikian, sebelumnya majelis hakim minta waktu sebentar. Kepada para pihak, kedua-duanya adalah tentu para ahli hukum yang mengerti tentang hukum, paham hukum, bahkan para pakar hukum ada di sini ya. Mari kita jadikan sidang pra-peradilan ini menjadi perdebatan hukum yang berwibawa dan asik, nggak perlu pakai ketegangan apapun. Jadi ruang sidang ini memang disediakan memang untuk perdebatan hukum yang biar keren dan asik, nanti biar sama-sama mengajukan dalil maupun pembuktian masing-masing. Baik, tentu setelah kita sampaikan dari pesan dari saya tadi, acaranya adalah pembacaan permohonan, atau dianggap dibacakan, silahkan. Dibacakan, silahkan. Terima kasih yang mulia, yang terhormat, yang mulia, kemudian termohon dan rekan-rekan yang hadir di persidangan. Tentunya kami akan membacakan permohonan pra-peradilan dari kami. Ya, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, nomor 133 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM. Mohon maaf, sebelum dilanjut, saya tanya kepada kuasa termohon, kemarin sudah menerima surat permohonan kan? Untuk perbaikannya sudah juga? Belum. Perbaikan tolong diserahkan dulu. Ya, setelah bacakan kami serahkan. Baik, silakan dilanjut. Supaya utuh. Ya. Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM, Dr. Magdir Ismail, SH, LLM, Roni Talapesi, SH, MH, Patra Mijaya, SH, LLM, Yohanes Oberlin Tobing, SH, Dr. A, Dr. Erna Ratnaningsi, SH, LLM, Dr. Alfon Kurnia Palma, SH, MH, Dr. Duke Ari, SH, MH, CLA, Dr. M. Rashid Rido, SH, MH,
Abdurrahman Esa Triwiono Sisulo Esa. Advokat dan penasihat hukum tim advokasi yang beramat di Jalan Diponegoro nomor 58 Benteng, Jakarta Pusat, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hasto Kristianto, pekerjaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan alamat Jalan Diponegoro nomor 50 Menteng, Jakarta Pusat, alamat Villa Taman Kartini, dianggap dibacakan. Selanjutnya pemohon dengan ini mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia CQ pimpinan KPK yang beralamat di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4, Setiabudi, Jakarta 19/950. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Poin 1. Filosofi pra peradilan. 1. Bahwa harus dipahami, landasan filosofi hukum acara pidana bukanlah untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, terhadap individu. Landasan tersebut didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas dalam hukum acara pidana sedikit banyaknya akan mengekang hak asasi manusia, karena seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka dapat dilakukan upaya paksa mulai dari penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening, pencekalan, larangan berpergian ke luar negeri, sampai penangkapan dan penahanan. Padahal belum tentu hasil dari proses tersebut akan menyatakan bahwa tersangka dapat dikatakan bersalah. Ketiga, bahwa meskipun bekerjanya hukum acara pidana seperti demikian, namun sifat dan karakteristik hukum acara pidana selalu berasaskan sifat keresmian dengan merujuk pada 3 postulat mendasar, yaitu lex scripta yang berarti hukum acara pidana haruslah tertulis, lex serta yang berarti hukum acara pidana haruslah jelas atau tidak ambigu, dan lex scripta yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. 4. Bahwa untuk memantau agar kewenangan yang dijalankan aparat penegak hukum itu sah dan berdasarkan hukum, maka dibentuk lembaga pra peradilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber pada hak habeas corpus act dalam sistem peradilan Anglo-Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan. Habeas corpus act memberikan hak kepada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan dalam menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum, atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. 5. Terima kasih Anda masih di Breaking News. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu. Dia ditangkap, saya itu apa namanya, supaya yang gara-gara mereka mau ditangkap nih, apa namanya, untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen.